Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal tentang PLSP part kedua. Oke, jadi untuk yang part kedua ini, soal PLSP ini akan semakin bertingkat gitu ya, jenis kesusahannya atau tingkat kesusahannya akan semakin meningkat. Nah, untuk itu, teman-teman, silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Nomor yang pertama, jika K merupakan penyelesaian dari 2 dalam kurung 3x min 5 tutup kurung ditambah 3 sama dengan 3 buka kurung 4x ditambah 2 tutup kurung minus 1, maka nilai 3K plus 5 sama dengan, jadi jika ada soal seperti ini, K merupakan penyelesaian dari 2 dan sebagainya itu. Jadi, hasil akhirnya setelah kita dapat X-nya, karena kan di sini variabel pada himpunan ini atau penyelesaian ini adalah kan X ya. Jadi, X-nya itu adalah K. Jadi, X itu sama dengan K. Jadi, setelah kita dapat nilai X-nya, maka X-nya kita ubah ke K, yang mana dia adalah sama gitu ya. X sama dengan K. Dan tinggal kita masukkan ke persamaan yang 3K plus 5. Gitu ya, teman-teman, itu alurnya. Oke. Jadi, yang pertama, kita tulis dulu atau kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Oke, tulis dulu soalnya. 2 dalam kurung 3x dikurang 5 ditambah 3 sama dengan 3 buka kurung 4x ditambah 2 kurung dikurangi 1. Nah, di sini yang ada kurung-kurungnya kita lepaskan dulu, kita buka kurungnya dengan cara dikalikan dengan angka yang depannya. 2 dikali 3x adalah 6x. 2 dikali minus 5 itu adalah minus 10. Ditambah 3. Sama dengan, begitu juga yang dengan yang ini, 3 dikali 4x adalah 12x. 3 dikali plus 2 adalah plus 6 dikurangi 1. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah jika ada angka-angka di sini yang bisa kita hitung, kita jumlahkan atau kita kurangi, kita hitung dulu ya. Berarti kita mengerjakan yang min 10 tambah 3 dan plus 6 dikurang 1. 6x minus 10 ditambah 3. Kita punya utangnya 10, kita baru bayar 3. Berarti kita masih berhutang sebanyak 7. Sama dengan 12x plus 6 min 1. Kita punya uang 6, kita utang 1. Berarti dibayar, berarti sisanya adalah plus 5. Nah, setelah sudah dapat hasil seperti ini, kita pindahkan atau kita yang mana yang mau kita hilangkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini terdapat 2x nih. Jadi x yang sebelah kiri dengan x yang sebelah kanan. Kita mau menghilangkan terlebih dahulu yang x yang sebelah kanan. Kita mau menetapkan x yang sebelah kiri aja gitu ya. Berarti supaya angka 12x ini hilang, maka kita harus menguranginya dengan angka 12x juga. Gitu. Kalau yang luas sebelah kanan dikurangi 12x, maka luas yang sebelah kiri juga harus kita kurangi dengan 12x. Jadi dapat kita tulis 6x dikurang 12x kurang 7 sama dengan 12x minus 12x plus 5.
Seperti itu ya. Nah, baru kita hitung 6 dikurang 12. Punya utang 12 dibayar 6 masih berhutang 6. 6x min 7 sama dengan 12 dikurang 12 itu 0, habis ya. Sisa 5. Nah, sehabis itu apa lagi nih yang mau kita hilangkan? Yang akan kita hilangkan adalah angka yang dekat dengan variabel tapi tidak nempel, yaitu minus 7-nya. Berarti kita tulis min 6x min 7 plus 7. Supaya minus 7-nya hilang, kita tambahkan 7. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Jadi plus 7. Nah, baru kita hitung min 6x minus 7 tambah 7 itu habis, 0 ya. 5 ditambah 7 adalah 12. Gitu. Nah, baru habis itu kita mau menghilangkan angka minus 6. Supaya angka itu hilang, kita harus bagi. Karena kan ini 6 dikali X. Min 6 dikali X. Berarti untuk menghilangkannya kita bagi dengan 6. Min 6X per min 6 sama dengan 12 per dibagi min 6. Gitu ya, sama-sama. Kalau yang sebelah kiri dibagi 6, yang kanan juga dibagi 6. Kalau yang sebelah kiri dibagi minus 6, yang kanan juga. Gitu ya. Jadi harus perlakuan yang sama. Gitu. Lanjut. Setelah itu minus 6 dibagi minus 6 itu habis, sisa X, 1X, 12 dibagi 6 itu hasilnya adalah minus 2. Nah, kita sudah dapat X-nya sama dengan minus 2. Nah, di soal, K itu adalah penyelesaian dari yang ini, soal ini. Berarti K sama dengan X. Nah, X itu berapa sih? X yang kita tadi dapat itu adalah minus 2. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan yang keduanya. 3K sama dengan 5. 3 dalam kurung K-nya kita masukin adalah minus 2. Minus 2 ditambah 5. Gitu ya. Nah, jadi 3 dikali minus 2 adalah minus 6 ditambah 5 sama dengan utangnya 6 dibayar 5 masih utang 1. Jadi nilai 3K ditambah 5 itu hasilnya adalah minus 1. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menyelesaikan soal PLSFV yang modelnya seperti ini. Gitu. Oke, lanjut kita ke nomor yang kedua. Oke. Nomor yang kedua adalah 2 dikali 3x min 1 ditambah 5 sama dengan 4 dalam kurung 6x plus 7 dikurang 7. Mempunyai penyelesaian x sama dengan n. Berapakah nilai 10n ditambah 12? Berarti caranya sama dengan yang tadi. Kita cari dulu semuanya nih x-nya berapa. Habis itu x-nya itu sama dengan n. Berarti nilai x sama nilai n itu sama. Nah, lalu kita masukkan nilai X yang sudah kita dapat tadi ke dalam persamaan yang kedua ini, 10N ditambah 12. Oke, nah kita tulis dulu soalnya 2 dalam kurung 3X min 1 ditambah 5 sama dengan 4 dalam kurung 6X plus 7 dikurang 7. Ya. Langkahnya sama. Kalau misalnya teman-teman menemukan ada yang di dalam kurung seperti ini, teman-teman harus buka dulu. Langkah awalnya adalah itu. Gitu ya. Jadi, mulai 2 dikali 3X adalah 6X. 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Ditambah 5 sama dengan 4 dikali 6X itu adalah 24X. 4 dikali plus 7 adalah 28 dikurangi 7. Nah, lalu sama seperti yang tadi, angka-angka yang tidak mempunyai variabel kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 6x minus 2 ditambah 5, punya hutangnya 2, dibayarnya 5. Jadi kita masih punya sisa 3. Ya, 24x. Nah, 28 dikurangi 7 berarti positif 21. Nah, setelah ini apa?
Nah, di sini Miss Fitri mau menghilangkan X yang ada di sebelah kanan. Jadi semuanya ruas kiri dan ruas kanan Miss Fitri akan kurangi dengan 24X. Ya. Jadi 6X dikurangi 24X ditambah 3 sama dengan 24X dikurang 24X ditambah 21. Lalu 6X dikurangi 24X adalah minus 18X ditambah 3. Lalu 24X dikurang 24X itu 0, sisa 21. Lalu habis itu diapain lagi? Nah, tinggal kita cari angka atau kita hilangkan angka yang dekat dengan variabelnya, yaitu angka 3. Berarti biar habis gimana nih? Biar habis adalah kita menguranginya dengan angka minus 3. Atau kita kurangi dengan angka 3 maksudnya. Ya. Min 18X plus 3 min 3 sama dengan 21 min 3. Minus 18X. Nah, ini kan plus 3 minus 3 habis ya. Sama dengan 21 dikurangi 3 adalah 18. Jadi X-nya kita bagi ya, kita bagi sama minus 18. Dia tinggal X-nya saja. Terus, kedua ruasnya kita bagi dengan angka minus 18. Lalu minus 18X dibagi minus 18 itu hasilnya X, 1X gitu ya. 18 dibagi minus 18 itu hasilnya adalah minus 1. Jadi kita dapat X sama dengan 1. Nah, minus 1, sorry. X sama dengan minus 1. Nah, sedangkan X ini kan sama dengan N. Berarti X sama dengan N sama dengan minus 1. Lalu kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini. 10N ditambah 12. Jadi 10 dikalikan minus 1 ditambah 12. Nah, jadi 10 dikali 1, 10 dikali minus 1 sama dengan minus 10 ditambah 12. Nah, punya hutangnya 10 ditambah 12. Punya hutangnya 10, kita bayar 12. Berarti masih ada sisa yaitu 2. Jadi untuk penyelesaian atau nilai dari 10N ditambah 12 adalah 2. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah 2 atau 2 contoh soal dan pembahasan mengenai PLSP yang lebih rumit gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara mencari variabelnya masih standar-standar gitu ya. Nah, untuk yang pertemuan ini untuk video yang kali ini agak lebih sedikit rumit cara pengerjaannya, tapi intinya sama aja. Jadi kita harus mencari variabelnya itu apa. Nah, gitu. Oke, cukup sekian yang dapat Miss Fitri sampaikan. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.